Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan dari video yang sebelumnya. Baik, sebelumnya kita udah membahas tentang apa sih kolonialisme dan imperialisme dan kemudian faktor-faktor pendorong kenapa Indonesia menjadi salah satu tempat yang sangat diminati atau ingin dikuasai oleh berbagai bangsa, terutama bangsa Barat. Nah, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Bangsa Barat ke Indonesia pertama kali masuk yaitu bangsa Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque yang tujuan utamanya adalah untuk mencari rempah-rempah. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Malaka dari Kalkut atau dari India pada tahun 1511. Nah, tetapi di Malaka sepertinya bukan pusat rempah-rempah yang dia inginkan. Dari Kalkut sebelumnya tujuannya adalah tetap mencari rempah-rempah, tapi kemudian ke Malaka dan ternyata sudah sampai Malaka, ternyata bukan pusatnya di situ. Nah, kemudian Alfonso melanjutkan perjalanannya ke Maluku pada 1512 dan diterima dengan baik oleh kerajaan Ternate pada saat itu. Spanyol kemudian juga melakukan perjalanan ke Filipina yang dipimpin oleh Magalhaens untuk mencari rempah-rempah juga. Kemudian melanjutkan perjalanannya ke Maluku pada 1527 yang dipimpin oleh Sebastian Delcano dan diterima baik oleh kerajaan Tidore. Kebetulan kerajaan Ternate dan Tidore pada saat itu sedang mengalami konflik. Portugis dan Spanyol pun bertemu di Maluku, maka timbullah perang berebut daerah rempah-rempah sehingga Paus pun turun tangan dan mengeluarkan perjanjian Saragossa yang berisi yang pertama, Portugis tetap di Maluku dan yang kedua, Spanyol kembali ke Filipina, tapi tentu dengan perang sebelumnya. Selanjutnya, Belanda melakukan perjalanan ke Banten pada 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tujuannya sama, yaitu untuk mencari rempah-rempah dan diterima baik oleh kerajaan Banten karena sedang mengalami konflik dengan Palembang. Perjalanan Belanda yang kedua tahun 1598 dipimpin oleh Van Heck dan Warovik ke Palembang dan diterima dengan baik karena sedang mengalami konflik dengan Banten. Nah, selanjutnya Hindia Belanda membentuk yang namanya VOC. Tujuan dibentuknya VOC yang pertama adalah untuk menghindari pertikaian karena perdagangan yang tidak sehat di antara sesama pedagang Belanda. Yang kedua, memperkuat perdagangan Belanda di dunia internasional. Dan yang ketiga, mencari dana sebagai bantuan terhadap Belanda yang pada saat itu sedang berperang untuk menghadapi Spanyol. Nah, VOC di Indonesia, mereka memiliki hak-hak khusus atau hak-hak istimewa atau yang disebut dengan hak oktroy. Hak oktroy ini apa saja isinya? Yang pertama adalah menjadi wakil pemerintah Belanda di Asia, yaitu VOC. Yang kedua, mempunyai hak monopoli perdagangan atau menguasai perdagangan dan membuat peraturan yang mereka inginkan sendiri gitu ya. Jadi mereka berhak untuk memonopoli atau menguasai pasar. Yang ketiga, boleh membentuk tentara dan mendirikan benteng. Yang keempat, boleh membuat mata uang sendiri. Jadi VOC sendiri ini punya mata uang khusus, bukan mengikuti mata uang Belanda atau mata uang yang lain, tapi mereka membuat mata uang khusus. Yang kelima, boleh berperang, berdamai, dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja di negeri asing atau di negara setempat, gitu ya. Jadi perjanjian-perjanjian yang jelas menguntungkan mereka, perjanjian-perjanjian yang jelas mempermudah mereka untuk mendapatkan barang-barang yang mereka inginkan. Yang terakhir, boleh memberhentikan pegawai dari pangkat rendah sampai gubernur jenderal, yaitu VOC ya. Nah, politik perdagangan VOC. Mereka menerapkan sistem monopoli dengan peraturan dagang sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan. Jadi, ini yang disebut dengan monopoli, mereka yang menerima, mereka yang mengatur harga, mereka yang menetapkan harus dijual siapa. Nah, yang kedua,
Kewajiban menyerahkan pajak berupa hasil bumi kepada pemerintah Belanda guna menjaga uang kas pemerintah Belanda. Kalau istilahnya upeti ya, atau kontingenten. Yang ketiga, peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah yang boleh ditanam. Supaya kenapa harus dijaga agar harganya pun juga tidak jatuh. Kalau jumlah barangnya banyak, sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, kalau jumlah barangnya banyak maka harganya akan murah. Jadi tanamannya diatur supaya harganya tetap stabil dan mahal di Eropa sana. Yang keempat, kebijakan Belanda untuk membatasi jumlah tanaman rempah-rempah dengan tujuan memperlancar monopoli tanaman rempah-rempah. Dan yang kelima adalah pelayaran hongi. Apa itu pelayaran hongi atau ekspedisi hongi? Di sini adalah suatu bentuk pelayaran yang dilakukan oleh pemerintah zaman VOC Belanda yang bertujuan menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah termasuk hak ekstirpasi, yaitu hak memusnahkan pohon pala atau cengkeh demi mengekalkan monopoli rempah-rempah di Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Nah, ya tadi saya bilang yang namanya monopoli, mereka kalau harganya mahal, barangnya terbatas sehingga mereka bisa menguasai pasar. Tapi kalau jumlah barangnya banyak, maka harga di pasaran akan murah gitu, sehingga mereka menjaga agar harga itu tetap stabil. Dengan menggunakan armada perahu kora-kora yang kadang dikawal oleh kapal perang VOC untuk berlayar dari pulau ke pulau, negeri ke negeri untuk melakukan pemusnahan tanaman, mengejar pelaku penyelundupan rempah-rempah dan menangkap kapal asing lainnya. Nah, VOC berada di Indonesia atau di Nusantara mengalami kemunduran pada tahun 1799 atau pada akhir abad ke-18. Kenapa mereka mengalami kemunduran atau kebangkrutan? Ada banyak sekali budaya-budaya buruk yang berada di kalangan VOC atau di orang-orang VOC atau pegawai VOC sehingga menyebabkan VOC ini mundur. Yang pertama, banyak korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC. Yang kedua, anggaran pegawai terlalu besar atau jumlah pegawainya terlalu banyak sehingga gajinya atau beban gajinya semakin tinggi. Yang ketiga, biaya perang yang besar dan mahal. Yang keempat, kalah bersaing dengan kongsi dagang lainnya seperti Inggris dan Prancis. Yang kelima, utang VOC yang sangat besar karena menanggung biaya perang. Yang keenam, pemberian dividen kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran sehingga menjadi beban sendiri untuk kongsi dagang ini. Yang ketujuh, berkembangnya paham liberalisme sehingga tidak cocok dengan sistem monopoli Belanda. Dan yang kedelapan adalah pendudukan Perancis terhadap negara Belanda. Selanjutnya adalah Herman William Daendels. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan Belanda. Napoleon mengubah bentuk negara Belanda dari kerajaan menjadi republik. Ia mengangkat Herman William Daendels sebagai gubernur jenderal di Batavia. Untuk menahan serangan Inggris di Pulau Jawa, Daendels membuat kebijakan. Di segi pertahanan, Daendels membangun benteng pertahanan, membangun pangkalan angkatan militer di Anyer dan Ujung Kulon, meningkatkan jumlah tentara, membangun jalan Anyer Panarukan sejauh 1.100 km dengan cara kerja rodi. Fungsinya untuk memperlancar arus transportasi, komunikasi, dan pengiriman tentara. Dan yang terakhir adalah membangun pabrik-pabrik senjata. Nah, bidang pertahanan ini tujuannya adalah untuk menangkal serangan-serangan dari negara barat lain yang ingin berkuasa di Batavia. Yang kedua, di bidang pemerintahan, ia memperbaiki gaji para pegawai dan memberantas korupsi. Yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur yang dipimpin prefek dan membawahi para bupati tetapi tunduk pada gubernur jenderal. Yang ketiga, mengubah kedudukan bupati dan penguasa feodal menjadi pegawai pemerintahan dengan cara digaji, atau kalau sekarang PNS mungkin ya. Yang keempat, mendirikan badan-badan pengadilan yang akan mengadili orang Indonesia sesuai adat dan tradisinya. Yang kelima, merombak sistem pemerintahan feodal menjadi sistem pemerintahan barat yang modern.
Yang keenam, menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan. Dan yang terakhir adalah menyederhanakan upacara di Keraton Jogja dan Surakarta. Dalam bidang ekonomi, Daendels juga membuat beberapa kebijakan. Yang pertama, kewajiban rakyat menyerahkan hasil bumi sebagai pajak kepada pemerintah. Yang kedua, kewajiban rakyat menjual hasil panen hanya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditentukan. Yang ketiga, kewajiban penduduk Priangan untuk menanam kopi. Yang keempat, kerja rodi atau kerja paksa bagi penduduk untuk membuat jalan anyar Panarukan. Dan yang kelima adalah menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta atau partikelir. Nah, selanjutnya adalah Thomas Stamford Raffles, tahun 1811 sampai 1816. Nah, Raffles membuat beberapa kebijakan, salah satunya adalah sistem sewa tanah. Nah, sistem sewa tanah ini adalah kebijakan pajak yang diberikan kepada para pemilik tanah, atau kalau sekarang mungkin pajak bumi dan bangunan mungkin ya. Sistem tersebut disebut dengan land rent atau sewa tanah. Kebijakannya berupa jenis penyerahan wajib pajak dan rodi harus dihapuskan. Nah, untuk Raffles ini menghapuskan sistem rodi. Yang kedua, rakyat diberikan kebebasan untuk menentukan tanaman yang ditanamnya. Yang ketiga, tanah merupakan milik pemerintah dan petani dianggap sebagai penggarap tanah tersebut. Artinya tanahnya bukan milik pribadi, tapi milik pemerintahan kolonial. Yang keempat, bupati diangkat sebagai pegawai pemerintahan. Nah, pada sistem sewa tanah ini, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Jadi, ibaratnya saya punya tanah, tapi saya harus membayar tanah yang saya miliki. Begitu ya. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung dengan kondisi tanah, lokasinya, kemudian luasnya. Nah, ini menjadi salah satu pembeda dari harga-harga sewa tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak per kepala. Nah, jadi tetap kena pajak walaupun nggak punya tanah. Nah, baik. Nah, kemudian Van den Bosch pada tahun 1830 sampai 1833, sejak VOC dibubarkan tahun 1799, daerah-daerah yang menjadi kekuasaan kemudian diambil alih oleh pemerintah kolonial atau pemerintah kerajaan Belanda. Untuk menyelamatkan negeri Belanda dari kekosongan kas, maka Van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Apa saja tugas dari Van den Bosch ini? Dia menetapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel dengan pokok-pokok peraturan sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian sebagian tanah dengan rakyat untuk ditanami tumbuhan-tumbuhan yang laku di pasar Eropa. Yang kedua, tanah yang dipergunakan seperlimanya dari tanah pertanian suatu desa. Yang ketiga, tenaga yang dipergunakan untuk menanam tumbuhan itu tidak akan melebihi tenaga yang dipergunakan untuk menanam padi. Yang keempat, tanah yang digunakan dibebaskan dari pajak. Yang kelima, hasil dari tanaman akan diserahkan pemerintah, dan jika harga yang ditaksir melebihi pajak, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, salah tumbuh akan ditanggung oleh pemerintah jika hal itu terjadi dan bukan karena kesalahan rakyat atau disebabkan kurang rajinnya mengerjakan. Maksudnya salah tumbuh ini adalah gagal panen maksudnya. Nah, sistem tanam paksa telah menyebabkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Hal ini disebabkan karena kultur persenten, yaitu imbalan atau hadiah bagi yang dapat menyerahkan hasil melebihi dari ketentuan yang ditetapkan, mendorong para pengawas lokal saling berlomba untuk meningkatkan hasil tanaman perdagangan atau komoditas tadi. Akibatnya, terjadi banyak penyimpangan dari ketentuan pokok aturan tanam paksa seperti tanah untuk tanaman perdagangan melebihi dari 1/5 tanah penduduk. Kemudian waktu untuk menanam perdagangan melebihi waktu tanam padi. Yang ketiga, tanah untuk tanaman perdagangan dikenakan pajak. Hasil tanam perdagangan diserahkan pemerintah bila lebih dari ketentuan tidak dikembalikan. Dan yang kelima adalah kegagalan panen yang bukan menjadi tanggungan petani. Nah, apa dampaknya? Salah satunya adalah kelaparan. Nah, karena tanaman-tanaman yang harusnya dijadikan tanaman pangan
justru diganti menjadi tanaman komoditas.